Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Walaupun Jujutsu Kaisen tidak pernah menyinggung Indonesia secara gamblang layaknya menyinggung Malaysia, Amerika, dan Cina, tapi ada satu hal di Jujutsu Kaisen yang dikonfirmasi sendiri oleh GG Akutami kalau dia terinspirasi dari Indonesia, yaitu pertarungan Yuji versus Choso yang akan kita lihat di season 2 adalah terinspirasi dari film Indonesia yaitu The Raid. Yap, karena Jujutsu Kaisen pada dasarnya adalah anime perdukunan. Abdikos jadi kepikiran bagaimana seandainya Jujutsu Kaisen dibuat oleh mangaka Indonesia. Yap, Indonesia adalah negara yang masyarakatnya masih banyak mempercayai hal-hal berbau klinik seperti ilmu sihir dan perdukunan, di mana harusnya Indonesia adalah tempat yang sangat pas untuk memulai cerita Jujutsu Kaisen. Yap, untuk spesial kemerdekaan ini Abdikos akan buatkan video menarik bagaimana seandainya Jujutsu Kaisen dibuat oleh mangaka Indonesia, karena agama di Indonesia adalah sesuatu yang sensitif. Jadi Abdikos akan membahasnya dari sisi mitologi alias sebagian kepercayaan masyarakat Indonesia. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia punya kepercayaan seperti ini. Yap, jika di Indonesia kira-kira Jujutsu Kaisen jadi seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Pertama, roh kutukan adalah bangsa jin. Buat yang tidak tahu, roh kutukan sebenarnya bukan hantu. Mereka adalah makhluk misterius yang terlahir dari energi negatif manusia. Jadi roh kutukan bukan orang yang mati terus menjadi roh kutukan, tapi energi negatif dari manusia yang berupa perasaan kehilangan atau ketakutan pada akhirnya bocor membentuk roh kutukan tersebut. Nah, ini lumayan pas jika dihubungkan dengan jin di kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia. Menurut mitologinya, jin itu dibagi menjadi dua, yaitu jin yang hidup di alam berbeda dan juga jin yang menyeberang ke alam manusia. Jin yang menyeberang ke alam manusia ini mengikuti emosi negatif manusia. Jika ketakutan manusia akan kuntilanak, maka jin tersebut akan menjadi kuntilanak. Jika ketakutan manusia akan orang yang mati gantung diri, maka jin tersebut akan jadi arwah penasaran orang yang gantung diri. Intinya, baik di Jujutsu Kaisen maupun di kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, roh kutukan dan jin sama-sama berasal dari hal negatif umat manusia. Selain itu, ada beberapa jin yang memang terang-terangan menyeberang ke dunia manusia untuk sekedar singgah, berteman, atau bahkan melawan manusia. Nanti akan Abdikos jelaskan lebih lanjut. Kedua, Sukuna adalah raja jin. Nah, kalau roh kutukan adalah jin, maka Sukuna adalah raja jin di Indonesia karena dia adalah raja kutukan di Jujutsu Kaisen. Yap, siapakah sosok yang pantas menjadi Sukuna di Indonesia? Menurut Abdikos, dia adalah Sabdopalon, di mana Sabdopalon adalah pemimpin bangsa jin yang menguasai tanah Jawa sejak zaman Hindu-Buddha. Nah, kalau ada Sabdopalon, harusnya ada penyihir Jujutsu yang bersatu untuk mengalahkannya. Pilihan Abdikos ini mungkin agak tidak berhubungan, tapi sosok penyihir Jujutsu yang pas adalah Shashubagir, di mana diceritakan kalau dia dan pengikutnya lah yang mengalahkan Sabdopalon dan akhirnya berhasil menanamkan pondasi agama Islam di tanah Jawa. Yap, Shashubagir ini seperti Master Tengen yang menanamkan pondasi Jujutsu di Jepang sejak zaman Nara. Walaupun Abdikos bilang tanah Jawa, tapi Jawa yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Majapahit, yang mana kekuasaannya hampir mencakup seluruh wilayah Nusantara. Yap, walaupun raja jin dalam kurung makhluk halus, tapi Sabdopalon sebenarnya adalah manusia sakti. Ini mirip seperti Sukuna yang dijuluki raja kutukan, walaupun wujudnya adalah manusia sakti. Ketiga, jari Sukuna adalah jenglot. Dalam mitologinya, Sabdopalon tidak mati, melainkan dia hanya kalah menjadi kutukan yang bersumpah kelak akan kembali untuk menghancurkan Nusantara. Yap, sumpah Sabdopalon ini diucapkan setelah Prabu Brawijaya V alias raja terakhir Majapahit memilih memeluk agama Islam. Yap, Sabdopalon adalah Sukuna yang mendendam pada Jepang setelah runtuhnya zaman keemasan Jujutsu di era Heian. Jika Sukuna kembali melalui perantara objek kutukan berupa jari, maka bisa saja Sabdopalon kembali melalui perantara jenglot, di mana dalam mitologinya jenglot dipercaya sebagai perwujudan manusia sakti yang merubah dirinya menjadi objek kutukan.
Keempat, daftar roh kutukan pendendam di Indonesia. Roh kutukan pendendam adalah roh kutukan kuat yang terlahir karena dendam mereka yang belum tuntas. Contohnya adalah Sukuna dan Naoya Zenin. Jika di Indonesia ada beberapa makhluk halus yang masuk kategori roh kutukan pendendam. Yang pertama tentu saja Sabdo Palon yang mendendam pada wilayah Nusantara. Kemudian Nyi Roro Kidul yang mendendam pada kerajaan Sunda Pajajaran dan menguasai pantai selatan. Kemudian ada Nyi Blorong yang dendam pada Nyi Roro Kidul. Abdi Kos hanya tahu roh kutukan pendendam dari wilayah Jawa dan Sunda. Untuk roh kutukan pendendam dari pulau lain, misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Kalau banyak referensinya akan Abdi Kos buatkan video lanjutan. Kelima, daftar roh kutukan imajineri di Indonesia. Selain roh kutukan pendendam, ada roh kutukan imajineri yang terbentuk dari imajinasi negatif manusia akan cerita-cerita horor. Di Jujutsu Kaisen, contohnya adalah Tamamonomae yang mewakili roh imajinari dari legenda kuno dan Kuchisake Onna yang mewakili roh imajineri dari legenda urban. Kalau di Indonesia, roh kutukan imajineri ini adalah yang paling banyak. Ada kuntilanak, pocong, sundel bolong, suster ngesot, dan lain-lain. Keenam, daftar roh kutukan khodam di Indonesia. Di Jujutsu Kaisen hanya ada satu roh kutukan khodam, yaitu Rika Orimoto yang mengikuti Yuta Okkotsu. Di Indonesia ada banyak contoh roh kutukan khodam. Ada roh khodam macan putih, roh khodam Jenkorin, roh khodam Singo Barong, dan lain-lain. Keenam, Shikigami adalah makhluk mitologi Indonesia. Sebenarnya roh kutukan khodam dan Shikigami agak berhubungan, namun kalau mencari perbedaannya, jika roh kutukan khodam mengikuti penyihir karena alasan tertentu, maka Shikigami mengikuti penyihir karena dikendalikan. Setidaknya ada 4 versi Shikigami asli Indonesia, yaitu Shikigami babi ngepet, Shikigami tuyul, Shikigami kalong, dan Shikigami begu ganjang. Ketujuh, markas pusat Jujutsu adalah Perdunu. Di tahun 2021 terbentuk organisasi perdukunan yang dinamakan Perdunu alias Persatuan Dukun Nusantara, di mana tujuan mereka adalah mengenalkan dunia perdukunan yang mereka anggap positif seperti pengobatan, bela diri, penanganan makhluk halus dalam kurung roh kutukan, penanganan sihir, serta penanganan benda kutukan yang ada di wilayah Nusantara. Yap, kalau di Jujutsu Kaisen ada markas pusat Jujutsu, maka di Indonesia ada Persatuan Dukun Nusantara yang beban tugasnya hampir sama. Kedelapan, Goodwill Event adalah Festival Santet Nusantara. Salah satu program Perdunu adalah mengadakan Festival Santet Nusantara, di mana mereka berusaha mengenalkan ilmu sihir secara umum. Bahkan mungkin akan ada pertarungan antara para dukun untuk unjuk kebolehan tentang ilmu sihir mereka. Yap, Festival Santet Nusantara akan menjadi Goodwill Event di Jujutsu Kaisen versi Indonesia. Kesembilan, daftar teknik kutukan dalam kurung ilmu sihir di Indonesia. Di Jujutsu Kaisen kita mengenal banyak sekali teknik kutukan, baik itu teknik kutukan bawaan, teknik kutukan terusan, atau teknik kutukan pembalik. Di Indonesia ada beberapa teknik perdukunan seperti teknik santet paku, garis miring jarum yang mirip Voodoo Nobara, teknik pelet atau gendam yang mirip Curse Speech Inumaki, teknik malih rupo mirip seperti Sense Ogami, teknik mandau terbang yang mirip teknik Kaichi milik Takuma Ino, dan juga teknik rawa rontek yang mirip teknik kutukan pembalik. Ke-10, domain expansion adalah wilayah angker. Seringkali ada kabar seseorang atau kelompok yang menghilang secara misterius di tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Abdi Kos sendiri pernah mengalami hal ini saat masih SD yang sudah Abdi Kos ceritakan di video ini. Yap, banyak yang percaya kalau orang-orang yang hilang secara misterius ini karena mereka sedang memasuki alam lain di wilayah angker. Yap, di Jujutsu Kaisen hal ini disebut sebagai domain expansion dan juga innate domain expansion, dimana untuk domain expansion menutup, targetnya ditangkap dalam teknik barir, seolah-olah mereka menghilang dari dunia dan masuk ke dunia lain. Dan untuk innate domain expansion, target hanya dibuat tersesat seperti saat Mei-Mei dan Utahime tersesat di bangunan tua. Sama seperti tempat angker di Indonesia, innate domain expansion juga tidak terpengaruh waktu. Jadi terkadang orang tersesat di tempat angker merasa masih beberapa jam, tapi di dunia nyata sudah beberapa hari. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari Abdi Kos spesial kemerdekaan tentang bagaimana seandainya Jujutsu Kaisen dibuat oleh mangaka Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdi Kos salam.